Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah tak heran lagi bahwa perbuatan maksiat itu hanya akan membawa pelakunya terancam oleh api neraka. Namun juga akan ada balasan langsung yang akan diberikan Allah saat masih di dunia. Terkadang seseorang yang tidak merasakan dampak tersebut dan menganggap apa yang sudah dialaminya itu adalah ujian dari Allah, sehingga masih belum sadar juga dan terus melakukan perbuatan maksiat. Padahal jika kita mau menyadari kesedihan, kelemahan, kehampaan, kegelisahan, bahkan kemiskinan dan hal yang berbau negatif lainnya, itu bisa jadi datang akibat dari perbuatan maksiat yang terus saja dilakukan. Lalu kesulitan apa saja yang akan menimpa kepada pelaku yang selalu berbuat maksiat ketika masih di dunia? Yang pertama adalah akan dijauhkan dari ilmu. Maksudnya adalah jika seseorang yang terus melakukan perbuatan maksiat, maka pola pikirnya akan semakin sempit dan akan terasa sulit untuk menyerap atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah telah menjadikan ilmu pengetahuan tersebut layaknya cahaya yang selalu terang benderang, sementara perbuatan maksiatlah yang akan memadamkan cahaya itu. Karena ilmu itu yang bermanfaat dan maksiat tidak bisa terpadu. Hal ini sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Sungguh aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya di hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan kemaksiatan. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa perbuatan maksiat itu bisa memadamkan cahaya dalam hati. Apabila hati itu sudah tak ada cahaya terang, maka tersebut bisa dikatakan bahwa seseorang akan merasa kesulitan untuk menyerap bahkan melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua, terhalang dari rezeki. Kita semua sudah tahu bahwa salah satu dibukanya pintu rezeki seseorang itu adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun berlaku sebaliknya. Apabila seseorang kerap melakukan perbuatan maksiat, maka insya Allah rezeki yang akan datang dari Allah pun terhalang. Hal ini disebabkan karena dosa dan perbuatan maksiat yang sudah dikerjakannya. Imam Ahmad pernah berkata dalam Al-Musnad, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang ia kerjakan. Seseorang akan dibuka rezekinya jika ia meninggalkan dan bertaubat darinya. Mungkin kita semua pernah merasakan sendiri, yakni rezeki terasa sangat sulit datang kepada kita, juga merasa sulit untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Apabila seperti itu, cobalah kita semua ingat-ingat perbuatan maksiat apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jika sudah ingat, maka segeralah untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu rezeki untuk kita segera dibuka kembali. Yang ketiga, akan dipersulit segala urusannya. Ketika menghadapi suatu urusan, maka orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka akan dipersulit untuk mendapatkan jalan keluarnya. Ia akan selalu menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, seolah-olah masalah tersebut tak pernah kunjung usai.
Mungkin selama ini kita hanya mengira bahwa kesulitan yang kita alami itu hanyalah sebagai ujian dari Allah kepada kita. Namun hal yang demikian itu perlu diketahui bahwa ujian dan hukuman itu sangatlah berbeda. Oleh sebab itu, cermatilah setiap kesulitan atau musibah yang datang kepada kita. Apabila kita sering melakukan suatu perbuatan yang berbau dengan kemaksiatan, kemungkinan itu adalah hukuman. Hanya dengan bertaubatlah jalan utamanya, agar kita bisa terlepas dari segala kesulitan yang telah menimpa kita. Yang keempat, hati yang selalu gelisah. Kegundahan dan kegelisahan itu akan selalu dirasakan oleh seseorang selama ia masih diliputi dengan kemaksiatan. Bahwa sebesar apapun kenikmatan yang dihasilkan dari kemaksiatan yang sudah didapatnya, ia tetap tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketenangan hidup. Karena rasa dan gelisah akibat dari perbuatan maksiat sangat jauh berbeda dengan rasa gelisah biasa. Umumnya, rasa gelisah tersebut sudah dibarengi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang sangat berlebihan, sehingga orang yang sering melakukan perbuatan maksiat akan selalu merasakan was-was yang berlebihan pula. Ada penyair yang sudah mengatakan, jika dosa-dosa itu telah membuatmu gelisah, tinggalkanlah dosa itu. Niscaya kamu akan merasakan ketenangan dalam hidup. Lalu yang kelima, kesulitan bermuamalah atau bersosialisasi. Orang yang sering mengerjakan perbuatan maksiat umumnya takkan lagi bisa merasakan kebaikan dari seorang teman, kerabat, pasangan, bahkan keluarga sekalipun. Para ulama terdahulu juga pernah mengatakan berdasarkan dari pengalamannya, sungguh saat aku bermaksiat kepada Allah, aku merasakan dampak buruknya pada tingkah laku istriku dan hewan tungganganku. Dari hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang sering melakukan perbuatan maksiat, maka ia akan merasakan dampak buruknya. Dari seorang teman yang sudah menjauhi, terkikisnya rasa sayang dari pasangan, bahkan kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan, sehingga orang-orang yang sering berbuat maksiat tersebut akan selalu merasa terkucilkan oleh dampak yang sudah diperbuatnya sendiri. Yang keenam, suramnya wajah dan gelapnya hati. Dari awal kita sudah mengetahui bahwasanya ketakwaan seseorang diibaratkan seperti cahaya dan kemaksiatan merupakan kegelapan. Semakin sering seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka semakin banyak pula kegelapan dalam hatinya. Orang yang sering melakukan hal tersebut pada umumnya akan berdampak pada raut wajahnya yang sudah terlihat suram dan kurang ceria. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, sesungguhnya kebaikan akan memunculkan sinar pada wajah, cahaya pada hati, kelapangan rezeki, kekuatan badan, dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya, keburukan akan menyebabkan kesuraman wajah, kegelapan hati, kelemahan badan, kurangnya rezeki, dan kebencian di hati manusia. Kemudian yang terakhir, fisik yang lemah. Hal ini sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lemahnya fisik menjadi salah satu dampak dari kemaksiatan. Kegelisahan hati akibat kemaksiatan akan terus membuat hati menjadi lemah, sementara kekuatan fisik bersumber dari kekuatan hati. Hal ini terbukti dalam sejarah bahwa kaum muslimin yang sedikit mampu mengalahkan kaum kafir yang jumlahnya berkali-kali lipat banyak. Itu dikarenakan hati mereka sudah dipenuhi dengan ketakwaan
dan selalu menghindar dari suatu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kondisi fisik menjadi kuat dan mampu menghadapi lawan yang terkuat sekalipun. Apalah arti memakan riba dan mendapat banyak harta, akan tetapi keberkahan tak pernah meliputi hingga harta yang banyak itu terus saja merasa kurang dan kurang. Apalah arti tidur nyenyak hingga terlambat sholat subuh, namun urusan di hari itu menjadi amat sangat sulit. Apalah arti menikmati pesta yang gemerlap, tapi hati menjadi gundah setelahnya. Beberapa akibat yang sudah saya jelaskan tersebut hanya berlaku bagi kaum muslimin yang masih mempunyai rasa ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah, dan tidak berlaku bagi seseorang yang telah mati hatinya. Sejatinya segala kesulitan akibat perbuatan maksiat itu merupakan teguran sekaligus kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya kita sadar dengan kekeliruan yang selama ini sudah pernah kita kerjakan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama saling mengoreksi diri sendiri dan memohon ampunan atas segala kesalahan maupun dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.